ada yang ngomong nih kemarin, karena pertumbuhan ekonomi negatif, maka Indonesia gagal menangani COVID. Salam jumpa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jumat kemarin, 5 Februari, BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Kabar baiknya, kita masih bisa mencatatkan pertumbuhan lebih baik dibanding banyak negara. Dan sektor-sektor unggulan tumbuh cukup bagus, menunjukkan tren positif. Perdagangan, makanan minuman, pertambangan, transportasi pergudangan, semua menunjukkan tren positif. Ini kabar baik dan terus kita jaga momentumnya. Kita patut bersyukur masih bisa mencatatkan pertumbuhan negatif 2,07%. Tidak buruk di saat pandemi seperti ini dan secara global kita masih berjuang untuk menaklukkan COVID. Nah, ada yang ngomong nih kemarin, karena pertumbuhan ekonomi negatif, maka Indonesia gagal menangani COVID. Ya, berucap memang mudah, tapi fakta tidak sesimpel itu. Apalagi data yang saya punya ternyata menunjukkan fakta yang seharusnya kita syukuri dan menjanjikan. Apa itu? Nah, kita tahu tahun 2020, tahun yang amat berat, melelahkan bagi Indonesia dan bagi dunia. Ekonomi yang melambat, penerimaan pajak turun, belanja meningkat karena COVID, dan defisit membengkak. Maka kita harus utang. Tapi kita juga beruntung bisa burden sharing dengan Bank Indonesia. Saling bagi beban. Mana yang porsinya Bank Indonesia, mana porsi pemerintah menanggung biaya bunganya. Lebih dari itu, saya mau sampaikan nih, pencapaian APBN 2020 yang bisa kita lihat secara sekilas. Anggaran pemulihan ekonomi 695,2 triliun termasuk untuk menangani pandemi dipakai buat apa sih? Nah, cukup bagus tahun lalu realisasinya mencapai sekitar 579,78 triliun atau 83,4%. Ada rinciannya, cukup bagus dan membantu. Ternyata nggak kaleng-kaleng ini pencapaiannya. 50% penduduk termiskin dibantu dengan bansos. Bisa dibayangkan kalau tidak ada bansos. Angka kemiskinan yang seharusnya mencapai 10,96% dengan intervensi itu bisa dikurangi menjadi 9,69%. Ini cukup bagus. Dinikmati oleh sekian banyak keluarga dari prakerja, BLT dana desa sampai banpres produktif untuk para pelaku UMKM juga diberikan oleh pemerintah. Subsidi. Ada subsidi listrik. Pelanggan 450 volt ampere dibebaskan. Dan dilanjutkan tahun ini. Pelanggan 900 volt ampere didiskon 50%. Ini juga sangat menolong masyarakat, termasuk subsidi LPG. Nah, manfaat lain apa? Banyak sekali untuk kesehatan. Tidak sekedar untuk COVID. Kan ada insentif nakes, santunan, ada bantuan iuran JKN untuk 53 juta jiwa, bayangkan, bisa digratiskan. Lalu untuk dukungan alat kesehatan, vaskes, dan sebagainya. Yang lain-lain, pelajar mendapatkan subsidi pulsa, kuota, mahasiswa, guru, dan lain-lain. Termasuk dukungan infrastruktur, tetap membangun jalan, jembatan, irigasi untuk memastikan kita semua dapat tetap beraktivitas dan produktif meski ada COVID. Jadi, kita lihat APBN betul ngutang. Tapi buat apa dulu utangnya? Untuk tujuan produktif menyelamatkan rakyat tidak ada salahnya, bahkan sangat mulia. Jadi mari tidak perlu khawatir, jangan pesimis, jaga optimisme, kita rawat harapan, dan kita pastikan APBN untuk rakyat. Terima kasih, jangan lupa patuhi protokol, dan terus bahagia.